Baik, kali ini saya akan membimbing laporan akhir ya untuk D3. Di sini udah pernah dikirimnya ini sebelumnya. Kita dengarlah dulu apa yang pernah saya sarankan sebelumnya. Bang Sumut, kantor cabang Binjai. Saja. Jadi di sini ada kata analisis ya. Ini apakah analisis ini perlu dipakai atau tidak, nanti kita lihat ya. Karena kalau analisis itu biasanya lebih jauh, lebih mendalam. Di sini sudah dibetulkannya ada menjadi hanya prosedur pemberian kredit multiguna. Ya, kita lanjutkanlah lagi ya, apa saja topik yang dibahasnya. Nah, kita lihat dulu panduan pedoman penulisan laporan akhir yang di tahun 2024 ya, yang baru dikeluarkan. Di mana di sini dikatakan, nah kita lihat ya, daftar isi ukuran laporan akhir bagian awal. Nah, di halaman 19 kita buka. Nah, tadi, nah, bagian awal mencakup dari sampul, baru lembar sampul depan, lembar judul, pernyataan orisinalitas, lembar pengesahan, halaman pengesahan, tidak harus ada halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, arti lambang, singkatan, dan daftar lampiran. Nah, Kita lihat ya. sekarang kita lihat punya si Masyul. Nah, ini dia masuk ke pernyataan orisinalitas. Jadi harusnya ada lembar sampul, ada lagi lembar judul baru ke pernyataan orisinalitas ya. Nah, kita lihat di sini. Sesudah itu baru masuk ke lembar pengesahan, halaman persembahan, abstrak, nah, kata pengantar. Nah, inilah abstraknya. Nah, ini saya bingung juga ya, ini kenapa udah ada abstrak. Abstrak ini kan artinya intisari. Intisari itu didapat kalau sudah semua diselesaikan. Ini kan belum selesai, tapi kalau udah ada abstraknya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini seharusnya belakangan abstrak. Ini udah nggak ada lagi ya. Nah, sekretaris prodi itu tidak ada lagi. Ini penulisannya ya. Kalau penulisan ini semua ke kiri ratanya ya, rata dengan yang ini, nah, rata ya. Oke. Nah, kita lihat bab 1 pendahuluan. Ini kalau bisa dimundurkan, dikasih jarak lah sini 2 petukannya. Ini harusnya nggak ke bawah sedikit. Nah, pembangunan nasional untuk mencapai ini harusnya kata untuk. Kata untuk itu dalam, jadi sekarang ini kan kamu membuat laporan akhir. Laporan akhir ini adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah. Nah, di mana karya tulis ilmiah itu harus menggunakan bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Tidak boleh menggunakan bahasa Kita lanjut Indonesia yang sehari-hari. Contohnya di sini, kata untuk. Untuk ini adalah kata penghubung. Jadi dia tidak boleh menjadi subjek kalimat. Kita tahu dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar itu selalu dia apa ya istilahnya? Itu selalu subjek ditambah predikat, ditambah objek, ditambah keterangan. Ya, kata untuk itu merupakan kata penghubung. Makanya seharusnya ini adalah koma. Nah, baru di sini untuk huruf kecil. Ya, tidak boleh. Nah, terus kata disinilah. Ini bukan bahasa Indonesia formal ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, coba kamu ganti, cari pemakaian kata. Nah, ini juga bank memiliki peran yang cukup besar. Ini kan bukan apa ya? Ya, contoh ya. Ini bank memiliki, ini kan kutipan ya. Kutipan dari siapa? Siapa yang bilang bank memiliki peran cukup besar? Harusnya kalau memang itu kutipan dari umpamanya dari internet, tulisan ini dari buku, dari mana ya, harus kamu sebutkan. Karena walaupun kamu mengcopy dari punya orang, tapi kita pun harus mengcopy-nya sesuai lah ya. Nah, sumbernya ada, jadi nama istilahnya itu tidak. Ini juga bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika kalian menggunakan kata-kata seperti ini, kan bisa dana bank, maka akan semakin banyak dana. Kenapa nggak dibikin aja? Ya, bank akan dibalik aja. Bank akan memiliki banyak dana untuk disalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit jika meningkat jumlah dana yang dimiliki oleh bank. Kan bagus dia. Ini kenapa harus keterangan selalu di depan? Wah, ini juga aneh ya. Dibiasakan menulis subjek ini juga. Nah, kita lihat bagian kedua, rumusan masalah. Ada ketidak bukan ini ya. ya. Jadi kita lihat di sini tadi dia banyak mengapakan kalimat-kalimat yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kita lihatlah dulu ya. Di sini kita besarkan dulu. Industri perbankan ya, telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh perbankan dalam menjawab adaptasi. Salah satu strategi adalah multifungsi yang bertujuan pemberian kredit. Nah, di sini kalau kita membuat kutipan, di situ kita tulis hanya nama, akhir, tahun.
Nah, itu saja ya. Atau kalau ada halamannya. Jadi kalau seperti ini, yang ini dia kita ketik menjadi simbolon dan Rangkuti 2023. Ada kaidahnya ya dalam kita mengutip, jangan sembarangan. Nah, kita lihat lagi prosedur. Nah, ini juga ya, kau perhatikan ini ya. Jadi kalau memang alo ini namanya si alo saja, nama akhir yang dibikin ya. Nah, kita lihat panduannya ya. Bagian awal. Nah, dia di sini kita lihat di sini. Pendahuluan. Nah, kita lihat dia. Kredit multiguna. Produk unggulan sejalan. Nah, ya, ini sudah kau bagus ya. Batasan masalah ya. Coba kita lihat panduan. Manfaat. Tujuan masalah. Manfaat bagi penulis ya, udah betul ya. Nah, di sini ada sistematika ya, betul. Nah, bab satunya sudah. Sekarang kita periksa bab 2. Menurut panduan bab 2 itu 2.1 itu versi 2.1 itu penelitian terdahulu. Nah, jadi harus ada penelitian terdahulu. Ya, udah betul ya. Sekarang kita lihat lagi 2.2 ini ya. 2.2 landasan teori. Buku teks, referensi, lalanya. Oke. Kita lihat. Nah, apa yang dibuatnya? Ini tadi udah penelitian terdahulunya ya. Prosedur. Nah, ini juga kalau kau mengutip hanya nama marga saja atau nama akhir, jadi ini juga tidak ada. Terus kau usahakanlah kutipan itu janganlah pula ya yang sudah lama. Nah, kayak gini ya kan, tahun 1998, sekarang sudah 2024, kan sudah tua kali ini. Jadi kalau ini kau kutip umpamanya dari tugas akhir orang atau dari skripsi orang, jadi kau tulis dia menjadi hal ya 1998 dalam umpamanya skripsi itu ditulis oleh si Budiono ya 2023. Nah, jadi seperti itu karena saya yakin
Ini semua pun bukan kau cari, ini kau kutip-kutipnya dari orang. Jadi tetap harus dari mana kau kutip, dari skripsi tahun berapa, nama skripsinya ya. Jadi supaya betul penulisannya. Sama juga seperti Joteri, Teri aja dalam. Nah, kita lihat pemberian. Ini juga kan tua-tua kali nih kau buku kau ini. Paine 8893 miskin 2001. Walah, kau cari di mana itu skripsi yang kau ketik itu? Dalam bikin. Jadi jangan nama predik S menurut miskin gitu saja. Nah, ini udah betul ya. Ini juga salah kau menulis namanya ini ya. Tidak perlu ada gelar orang dalam pengutipan. Nah, ini juga salah kau ini, menurut Wijaya saja. Ini juga dokter ala SE tak ada itu. Kashmir 2014. Ya, kau perbaiki lah ya untuk selanjutnya. Perbaiki, lalu kirim lagi bersama bab 3. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat.